Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 1 Oktober 2022, Pekan Biasa yang ke-26. Hari ini adalah pesta Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, seorang perawan dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya, bab 66 ayat 10 sampai 14c, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini menggambarkan Allah yang mempersonifikasikan dirinya dengan Yerusalem. Karena itu melalui Nabi Yesaya, Allah mengajak bangsa Israel dan semua yang percaya kepadanya untuk berada bersama dengan Dia, untuk bersatu dengan Dia. Persatuan dengan Allah, persatuan dengan Tuhan membawa konsekuensi bangsa Israel dan kita sekalian akan mengalami keselamatan yang terus mengalir dari Allah seperti sungai. Bahkan Allah akan menggendong, akan menyusuh, dan akan menggembirakan bangsa Israel dan setiap orang yang bersatu dengan Dia. Sementara dalam bacaan Injil, penginjil Matius menegaskan bahwa Yesus menghendaki kalau orang mau menjadi yang terbesar, ia harus menjadi yang terkecil. Yesus mengambil seorang anak dan menempatkannya di hadapan para muridnya dan berkata kepada mereka supaya siapa yang menghendaki menjadi yang terbesar harus menjadi seperti anak kecil. Ada banyak hal yang boleh dipahami dengan aksi Yesus menempatkan seorang anak kecil di hadapan para muridnya yang menurut penginjil yang lain sedang mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, sesungguhnya apa yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini yang dinubuatkan oleh Yesaya, siapapun yang bersatu dengan Allah, siapapun yang bersatu dengan Tuhan, dan siapapun menurut bacaan Injil hari ini yang menjadi seperti seorang anak kecil di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, di mana dia menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan. Orang yang seperti itulah yang akan menikmati keselamatan. Orang yang seperti itulah yang disebut menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudari dan saudara yang terkasih, berbicara tentang persatuan dengan Allah sebagaimana yang dinubuatkan dalam bacaan pertama hari ini, bicara tentang menjadi seperti seorang anak kecil di hadapan Tuhan, telah dijalani oleh Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus yang kita pestakan secara liturgis hari ini. Seorang perawan dan pujangga gereja. Kalau kita menelusuri kehidupan atau riwayat hidup
Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Kita akhirnya menemukan mutiara kehidupannya yang indah, di mana ia mempunyai kerinduan sejak dia kecil. Dia memiliki kerinduan yang luar biasa untuk bersatu dengan Allah dalam diri Yesus Kristus yang kecil. Walaupun banyak hambatan, karena dia masih sangat kecil saat itu, maka dia tidak bisa menerima tubuh Kristus, Yesus kecil yang dia rindukan itu. Ada begitu banyak halangan, tetapi Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus menanggungnya dengan tabah. Di sisi lain, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus telah menjadi contoh bagaimana menjadi yang terkecil. Dia mau menjadi yang kecil dan melaksanakan hal-hal yang sederhana, yang kecil pula, tapi dengan rasa cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita akhirnya mendapat inspirasi yang luar biasa dari pesta hari ini, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang telah menikmati keselamatan, kemuliaan hidup bersama dengan Allah. Karena pertama-tama Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus telah bersatu dengan Tuhan sendiri, telah menjadi kecil di hadapan Tuhan sebagai seorang anak, dan dia melaksanakan hal-hal yang kecil tetapi dengan cinta yang besar, atau sebagai ungkapan cintanya yang luar biasa kepada Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, memang banyak kali orang memiliki kecenderungan untuk menjadi orang hebat, orang yang luar biasa, dan menyepelekan hal-hal yang kecil. Tidak. Dari pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan kedua baca liturgi hari ini, kepada kita diingatkan, kita bisa menjadi besar dengan menjadi yang terkecil. Dengan melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana, tetapi dengan cinta yang luar biasa sebagai ungkapan cinta kepada Tuhan. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus juga disebut sebagai pelindung misi. Beliau memang tidak pernah ke tanah misi, tetapi dia punya semangat untuk tanah misi. Dia cuma berdoa bagi tanah misi dan orang-orang yang berkarya di tanah misi. Kita juga, kita mungkin punya kerinduan untuk kemana-mana mewartakan Injil Tuhan. Kita tidak mesti ke sana, hadir di sana secara fisik. Tapi semangat kita atau doa dan korban kita coba kita persembahkan untuk tanah misi dan semua mereka yang berkarya di tanah misi. Seperti yang dilakukan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Tuhan memberkati.